untung kecil tapi laku atau untung besar tapi kurang laku nih? 1, 2, 3. Untung kecil tapi laku. Oke, untung kecil tapi laku. Alhamdulillah untuk tahun 2025 kemarin kisarannya di 3 digitan. 3 digit, Alhamdulillah. wow. Selama setahun ya teman-teman. Oke. Tapi kan biasanya kan Gen Z ini kan ya soal percintaan ya Mas ya, gitu kan Iya, ya iya, biasanya. benar. Nah, apakah mengganggu Mas membagi waktunya gitu ya antara percintaan, kuliah sama bisnis, gimana tuh Mas Fauzan? Halo Kampus Creators, Rama Talks kembali lagi nih ya. Tapi kali ini tentunya ada yang beda karena emang hostnya juga beda nih ya. Jadi kenalin aku Jihan sebagai host di Rama Talks kali ini dan bakal nemenin Rama Talks sampai 1 tahun ke depan. Oke, sesuai dengan tema kali ini ya, kan temanya pengusaha muda di masa kuliah. Jadi kita kedatangan tamu spesial nih ya, yaitu mahasiswa UMS juga yang punya bisnis sukses nih. Buat kamu yang penasaran siapa gitu ya, langsung saja ini dia. Kampus Brainers, saya Ahmad Fauzan dari Kubik Society ya teman-teman. Oke, jadi Kak Fauzan ya panggilnya ya. Kak Oke. Fauzan. Fauzan ini mahasiswa UMS juga kan ya? Prodi apa nih Kak kalau boleh tahu? Jadi aku dari Prodi Manajemen Oke. FEB angkatan 23. Oke, jadi semester 6 ya saat Semester ini ya? 6. Wah, oke baik. Jadi di sini kita bakal kulik-kulik lebih lanjut tentang bisnis Kak Fauzan ya, Oke. tentang Kubik Society gitu ya. Jadi ceritain dong Kak sejarah atau mungkin itu ya filosofi nama Kubik Society atau mungkin juga Kubik Society itu bergerak di bidang apa nih Kak gitu? Oke ya, Kubik Society itu sebenarnya awal lahirnya itu di tahun 2021 Kak. Oh, oke. Itu waktu saya masih SMA itu sama temen juga itu dari modal 900.000 Oh ya? sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Dan filosofi dari Kubik Society itu sendiri sebenarnya saya kan nggak suka matematika nih. Kubik kan pangkat 3 artinya. Nah dari situ saya mikir pakai nama brand yang aku nggak suka, siapa tahu jadi suka nih sama mata pelajarannya. Nah dari situ Kubik pangkat 3 tak tambahin itu society, artinya masyarakat. Dan filosofinya itu istilahnya masyarakat yang banyak itu bangga sama memakai produkku. Waduh, jadi dari awal namanya tuh emang udah matematika banget ya Mas ya. Jadi aduh oke. Tapi aku mau kilas balik nih ya Mas ya. Banyak orang kan biasanya punya usaha kan karena emang ada latar belakangnya bisnis atau memang ya udah dipikirin secara matang-matang nih ya Mas. Nah, awal terbentuknya atau terciptanya Kubik Society itu gara-gara apa nih Mas kalau boleh tahu? Jadi awalnya itu tadi yang sama teman saya waktu SMA kelas 2 tadi itu awalnya itu emang iseng-iseng. Iseng-iseng jadi kita ada proyekan buat kaos polo. Oke, Sorry. kaos polo. Kaos polo ada orderan dari instansi dari kecamatan lah, dari kecamatan. Setelah itu dia order kaos polo 90 pieces. Dari 90 pieces itu saya markup marginnya 10.000 per pieces. Dari situ untungnya 900.000. Sudah itu untungnya 900.000. Terus waktu Covid itu saya mikir sama teman saya, jadi ini nanti kalau uang 900.000 kita bagi 2, itu pasti beberapa minggu ke depan bakal habis. Apalagi waktu-waktu Covid gini, pemasukan dari orang tua juga seret lah, istilahnya kurang. Dari situ saya sama temenku itu mikir kalau buat bisnis aja gimana, kita buat brand. Sebelum itu kan kita reseller dulu. Jadi kayak reseller kalau kakaknya tahu jaket Sukajan, jaket yang dari Jepang itu, tapi versi lokalnya. Dari situ tak markup reseller itu setelah itu pengen buat brand sendiri. Saya mikir kalau saya bisa bikin brand sendiri, kenapa kok harus ngejualin produk orang lain? Oke, wah ini jiwa-jiwa bisnisnya gitu ya ada gitu. Tapi fun fact ya, itu latar belakang keluarga saya itu nggak ada yang bisnis. Oh nggak ada, jadi Masnya mau mengawali nih ya gitu ya? Oke. Jadi awal-awalnya itu emang nggak disupport sama orang tua. Jadi kan emang dari SMA saya kan salah satu SMA favorit di Madiun juga. Dari situ kan banyak teman-teman tuh yang lulus dari situ atau rata-rata itu masuk ke negeri. Dari situ orang tua saya, kakak saya itu belum support karena kenapa sih masih SMA jualan kaos?
sampai pernah dimarahin juga, Iya. sampai kapan mau jualan kaos terus. Akhirnya dari situ motivasiku Mhm, terbentuk bahwa mau ngebuktiin tuh ke orang tuaku dulu sama mhm. kakak-kakak dulu. Waduh, keren banget ya Heeh. ini ya. Oke, tapi nyambung ya Mas sama perjalanan awal tadi nih ya. Heeh. Banyak banget nih ya kampus freelance juga atau aku juga nih ya Mas ya tentunya ya, mikir kalau misal, wah enak banget ya masih kuliah tapi udah punya bisnis, udah Yes. punya penghasilan nih. Mhm. Nah itu apa namanya, kalimat itu tuh apa valid nggak sih Mas buat Mas gitu? Atau mungkin realitanya justru kebalikan gitu? Bagaimana Sebenarnya Mas? sih Mhm. kalau bisnis itu ya Kak, kalau bisnis itu lebih ke arah, kita sukai apa yang di bidang itu dulu. Mmm, Jadi kita mhm. suka dulu, kalau kita udah suka, kita ngejalaninnya itu bakal seneng. Oh Seneng kayak ya. orang lain tuh lihat, "Wah itu pasti capek tuh kuliah, habis itu ngurusin bisnis ini." Dia orang lain tuh ngerasa itu, "Wah capek banget." Tapi, saya tuh ngejalaninnya dengan enjoy, seneng, nggak ada Oh, rasa oke. capek sama sekali. Karena kenapa? Karena seneng. Yang Mhm. pertama itu seneng dulu, kayak gitu. Jadi kayak, kata-kata kayak gitu tuh sebenarnya istilahnya valid sih di aku, valid karena Valid. kenapa? Karena saya enjoy ngejalanin itu, udah enak juga, dari orang-orang mikirnya enak kayak gini. Itu saya menurutku valid karena ya alhamdulillah juga kan tujuanku buat bisnis juga bukan buat kepentinganku Mmm, diriku mhm. sendiri. Aku pengen itu teman-teman yang lain tuh kayak bantuin buka lapangan pekerjaan sama mahasiswa-mahasiswa Mhm. lainnya kayak gitu. Waduh, jadi memang ini kayak, apa namanya, kayak passion-nya Mas Heeh, Fauzan di iya, sini ya, oke. Dan sebagai anak UMS juga apalagi kan kita kebetulan fakultasnya sama gitu ya sama. Mas, betul. Kayak ikut bangga gitu Oke ya kan, oke. mahasiswa udah punya bisnis sendiri, udah punya brand sendiri juga Iya, gitu kan. Dan tapi ngomong-ngomong soal bisnis kan biasanya ada strategi bisnisnya nih Mas ya. oke. Nah, strategi bisnis apa yang dipakai sama Kubik Society nih Mas? Jadi kan Mhm. emang kita itu yang pertama nerapin strategi itu storytelling. Oh, storytelling, Jadi oke. dari storytelling itu konten-konten saya itu storytelling semua isinya. Jadi kayak eh, ada penjahit itu, jadi nyeritain tentang penjahit di belakangnya, terus nyeritain tentang kita kan punya workshop juga tentang office lah. Mhm. Office-nya itu uniknya di dalam kos-kosan. Jadi saya nyewa 2 kamar kos, yang satu buat tidur, tidur sama stok, yang satu buat emang teman-teman kerja di situ kayak produksi ngepres, buat konten tuh di situ semua. Jadi strategi yang pertama itu storytelling buat kontennya itu, yang kedua itu uh, kita semua ngejualnya itu di e-commerce, Mmm, mhm. di Shopee, di TikTok Shop kayak gitu. Terus yang ketiga itu strategi yang saya jalankan saat ini itu kayak lebih ke arah bukan banting-bantingan harga ya. Mhm. Jadi kita buat tren pasar sendiri. Jadi fokus kita itu sekarang di Oke. kemeja. Oh, Kemeja kemeja. sama kemeja salur, kemeja flanel, kayak gitu sama jaket flanel yang tak Oh, pakai itu, ini, oke. heeh. Ini tak buat sendiri juga. Jadi saya tuh suka kayak ngedevelop produk lah, yang Mmm, intinya mhm. itu eh, kayak ada itu brand motifnya sama kayak aku, kayak gitu. Tapi brand brand yang lainnya itu harganya jauh lebih mahal. Tapi Oke. aku ngejual di harga separuhnya itu. Jadi Dari lebih situ. itu ya, lebih murah gitu ya? Dengan Heeh. kualitas yang sama. Waduh Jad- mantep banget nih Jadi ya. di situ Mhm. kayak intinya strategi itu yang pertama itu kayak gitu. Terus istilahnya kunci dari strategi itu semua itu Mhm. networking. Oh, networking, Jadi dari wow. networking itu saya dapat kayak Mhm. bahan kain ini. Jadi dari networking itu semua kayak Waduh, gitu. oke. Tapi ya Mas ya, ngelihat antusias ya dari mahasiswa-mahasiswa atau mungkin, masyarakat umum Solo Oke. gitu ya kan, ngelihat ini tuh kan pas Masnya rilis produk gitu ya, Hmm. ngelihatnya tuh pada antusias beli karena produknya keren atau awal mereka justru skeptis gitu Mas? Skeptis itu kayak gimana, Kak? Jadi kayak ragu gitu mereka? Ragu. Mhm. Emang ada gini ya, kita kan konsep brand yang nggak limited stock gitu. Oh ya. Jadi kayak kalau ada limited stock tuh ketika kita ngeluarin produk baru Mhm. harus war gitu, war harus Oh ya. cepet-cepetan rame. Kita bukan konsep brand seperti itu. Mhm. Kan filosofinya kan apa itu orang-orang lain di luar sana kan banyak yang pengen make gitu. Jadi Mhm. kayak lebih ke arah kita ngeluarin produk, setelah itu kita jual dengan harga yang istilahnya kompetitif, mampu bersaing sama brand-brand lain. Jadi nggak yang limited stock atau itu enggak. Oke. Jadi kayak lebih ke arah
kita semua bisa pakai kok. Oh, Kayak gitu. kayak unisex gitu ya Mas Ya, ya. unisex, Oke. benar. Dan tantangan paling kerasa, ngeri kalau ngejalanin bisnis apalagi sambil kuliah itu menurut Mas Fauzan tuh apa? Pasti kan ada tantangannya nih Oke. ya Mas ya. Jadi di sini saya kan emang mahasiswa kupu-kupu. Oh iya, Jadi nggak oke. ikut organisasi Mhm, atau apa, sama sekali nggak ikut. Jadi tantangan yang berat menurut saya mhm. itu yang pertama time manajemennya. Time management. Oke, time management itu yang paling berat. Jadi emang saya kan mahasiswa kupu-kupu dan nggak ikut kepengurusan organisasi di kampus ya, Kak. Mhm. Di situ tapi saya membangun networking itu nggak dari situ, dari dosen-dosen. Oh dari dosen-dosen. Jadi saya itu ikut lomba ini, ikut lomba ini. Jadi di situ terbentuk itu networking Mhm. sama dosen. Sampai pernah kemarin tuh ngopi berdua sama dosen. Waduh, Kayak udah gitu. circle-nya circle dosen gitu Jadi ya? saya networkingnya itu Heeh. sama dosen-dosen yang lain kayak Mhm. gitu. Jadi kebangunnya dari situ time management. Apalagi saya sekarang tergabung dalam program pengabdian Oh masyarakatnya pengabdian, dosen. Dari wow. situ kayak lebih ke arah bagi waktunya gimana sih Mhm, antara kuliah sama pengabdian kegiatan sama dosen itu, mhm. sama bisnisnya, belum lagi kalau kita UTS puas gitu kan harus belajar juga dari Mhm, situ. Tapi menurutku kalau time management itu penting. Yang paling apa itu dari kuliahku kan manajemen. mhm. Jadi kan di situ kan banyak teori-teori tentang bisnis-bisnis di situ. Jadi dari situ aku bisa menerapkan langsung ke bisnisku. Oh iya, Dari jadi kayak situ sejalur sama jurusannya gitu sejalur sama ya? jurusannya. Terus yang Mhm. kedua selain time management itu kayak ngatur SDM itu juga susah. Jadi kayak kan kita kan ada tim. Mhm. Kita timnya kan 4 orang, yang satu bagian freelance desain, satu freelance operasional, dan yang satu freelance content creator. Oke. Jadi di situ kita harus kayak saya sebagai ownernya Mhm. kita harus kayak tahu lah moodnya dia itu kayak Oh gimana, mood iya. kerjanya kayak gimana, Mhm. kayak harus ngertiin orang itu kayak gimana. Jadi kayak kalau mau UAS ada yang izin, aku belajar Mhm. dulu ya Oh izin kayak iya. gitu. Terus ada yang mau keluar kota izin dulu gitu. Sebenarnya kita itu kayak agak sebel gitu, tapi kan ya udah gitu, ini kan freelance Mhm. bebas. Dari situ kita harus bisa kayak tahu lah moodnya dia itu kayak gimana, ngobrolnya itu kayak gimana. Kita kerja barengnya itu kalau ada yang nggak mood kan pasti agak susah tuh Iya. ngebentuknya chemistry-nya. Jadi harus bener-bener tahu waktunya juga Oke, dari jadi Mas situ. Fauzan ini tipe owner yang kayak ya udah nggak apa ya, nggak galak sama karyawannya Enggak, gitu ya, nggak terlalu ketat gitu ya, enggak. enggak, Nah, oke. jadi kayak lebih ke Mhm, fleksibel aja, kita pengen bantu mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga. mhm, Dari situ kita ngebentuk itu pola pikirnya mereka itu kalau brand fashion tuh harus gini, brand fashion tuh mhm. harus gini, usaha itu harus gini, kayak gitu. Oke, Kan satu lagi nih Mbak mhm. Kak, kan di kuliahan kan banyak banget teori. Oh Tapi ya, mereka itu nggak tahu cara prakteknya gimana. mhm, mhm. Nah, dari situ kita mengimplementasikan itu semua teori-teori yang ada di manajemen itu semua kita implementasikan di bisnis saya. Waduh, oke. Apalagi teman-teman saya yang bantu saya itu Mhm. anak manajemen semua. Oh iya, oke. Itu. Jadi kayak circle-nya gitu atau gimana Mas, karyawan? Bukan, Bukan? bukan circle kayak Mmm, lebih ke arah temen yang mau diajak oh kerja mau aja lah. oke. Kan nggak semua orang mau diajak Iya, kerja. Dari betul. latar belakangnya kan juga beda-beda juga. Jadi kayak tak tawarin dulu, mau nggak Mhm. sebagai operasional ini Oke. dengan gaji segini, gini, gini, gini. Oke, mau. Terus ada temen juga yang saya lihat di TikTok dia tuh aktif buat konten kayak Mhm. gitu. Terus tak tawarin juga, mau nggak jadi konten kreatorku kayak gini, 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 gini. Akhirnya mau juga. Waduh, Jadi kayak keren lihat banget. Mhm. potensi satu orang lainnya juga. Oke, wow. Dan pasti dalam mengembangin produk kan ada momen gambling-nya ya, Mas, ya. Ya. Ada nggak sih satu atau satu produk gitu ya dari Kubik Society yang pas awal mau produksi atau mau rilis ke market itu tuh Mm-mm. kayak Masnya tuh ragu gitu ya. Itu Oke. tapi pas malah udah di-up ke market atau udah Mm-mm. di-up gitu ya, di apa namanya, Rame, dirilis gitu, malah rame, rame. Mas. Apa Ada. apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Jadi produk yang awalnya ragu itu Mhm, kemeja salur, meja sahur. strap Kenapa tuh? shirt. Jadi itu warnanya itu hijau. Oh, ijo, oke. Warna hijau ya kan, warna hijau kombinasi strapnya putih. Jadi di Oh, situ kayak apalagi pasar Kupik itu rata-rata cowok. Hijau putih terus habis itu cuttingannya boxy. Dari situ terus ada desainnya juga. Desainnya itu agak cewek. Agak kayak cewek-cewek lah kayak mhm. gitu. Dari situ kayak aku bingung, keluarin nggak ya. Jadi kalau dikeluarin nanti takut dead stock atau apa itu hal yang biasa. Jadi yang pertama itu pengambilan keputusanku harus cerdik juga, cermat juga. Jadi di situ
bodo amat saya, Mm-mm. bingung. Alah, keluarin aja lah kayak gitu, keluarin. Akhirnya dari situ alhamdulillahnya diterima sama pasar-pasar dan sebagian besar cewek malahan yang beli. Kayak Waduh, gitu. Jadi kayak alhamdulillah lah dari harga, kalau itu harga di sekisaran 170 ribuan. 170-an. 170 Mm-mm. ribuan. Dari situ saya kan ragu awalnya, alhamdulillah udah keluar dan akhirnya diterima. Padahal itu model-model yang tak jadiin Mm-mm. produk yang gambling itu cowok. Oh ya. Tapi yang beli malah cewek-cewek. Oke. Tapi ada juga nggak sih Mas itu ya, yang best sellernya gitu Mas? Oke. Ya, Yang best sellernya dari kita itu flanel. Flanel flanel. veterano. Dari situ itu yang paling best seller tuh flanel veterano. Jadi flanel veterano tuh biasanya kan emang polosan ya, Kak. Mm-mm. Jadi di situ polosan, aku mikir dulu gimana caranya buat beda dari pasarannya. Tak tambahin Waduh, sablon. ditambahin Tak sablon. tambahin Oke. sablon, terus ada juga yang tak tambahin label patch rubber. Itu juga ada dan alhamdulillahnya juga diterima sama pasaran. Oke, wah. Selain bisnis ya, kan udah Ya, sibuk bisnis sama sibuk kuliah. Nah, oke. kesibukan yang lainnya apa nih? Jadi Mm-mm. untuk tarik ulur ke belakang ya Kak, saya itu pernah ikut P2MW lomba. P2MW. Jadi P2MW itu program pembinaan mahasiswa wirausaha yang diadain sama Kemendikti. Jadi di Oke. situ saya ikut di tahun 2024 itu saya ikut itu alhamdulillah dapat pendanaan 20 juta Wow, dari 20 juta. Dikti itu. Mm-mm. Terus setelah itu kan programnya panjang banget ya, 6 bulan itu. Oh, 6 bulan. Selama 6 bulan jadi setiap bulan itu harus pelaporan kayak dananya itu digunain untuk apa aja kayak gitu. Jadi Kubik itu salah satunya juga besar dari situ. Dari bantuan modal dari Kemendikti juga. Terima kasih juga Kemendikti. Itu dari situ awalnya Kubik besarnya juga dari situ juga. Itu lanjut dari 6 bulan itu ada yang namanya laporan kemajuan. Jadi di Mm-mm. laporan kemajuan itu ya, Kak, dari situ kita ngelaporin semua 4 bulan atau 5 bulan kita ngejalanin itu kayak gimana aja, yang udah tercapai itu apa aja, kayak gitu kita laporin semua. Alhamdulillah itu saya juga lolos, akhirnya gongnya itu ada di KMI, itu namanya KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, itu Expo. Jadi kalau mbaknya tahu Mm-mm. PKM kan gongnya kan apa itu, apa ya, itu ada gongnya, Penelitian atau penelitian program kewirausahaan, mm-mm. program kreativitas mahasiswa itu kayak ada gongnya juga lah, Mm-mm. istilah kayak expo-nya juga itu juga ada. Itu kalau kewirausahaan itu KMI. Ya. Jadi itu KMI-nya itu di Sulawesi Selatan. Itu Waduh. semua backup, semua transportasi atau apa itu ditanggung sama kampus. Dari Hmm. pesawat, mobil, bis, dari hotel juga dari kampus semua. Waduh, jadi kayak jalan-jalan gratis ya Ya, gitu ya. jalan-jalan sama Heeh. saya bawa produk juga 60 pieces, alhamdulillah Mm-mm. sold langsung di sana. Waduh, langsung. Terus kita juga dapat uang pembinaan dari kampus. Alhamdulillah dari situ saya juga dapat juara 3 stand terbaik Wow, nasional se-Indonesia ya. nasional. Waduh, hebat Dari banget ya. situ. Mm-mm. Dari P2MW 2024 itu ngajuin tentang Kubik Mm-mm. Society juga, alhamdulillah juara 3 itu. Lalu juga saya pernah mendapatkan award dari UMS juga, itu mahasiswa wirausaha dengan omset usaha terbanyak di tahun 2024. Itu waktu, kalau kakaknya tahu, itu waktu Masta PMB di Edutorium itu Mm-mm. kan ada awardingnya. Lah saya itu naik di situ waktu tahun 2024. Terus saya juga pernah jadi juara di kompetisi bisnis yang ngadain UAD apa itu, PTMA, PTMA PTMA. se-Indonesia. Itu dapat juara 3 2 kategori sama juara harapan 1 2 kategori. Terus Wow. lanjut lagi di Mm-mm. P2MB 2025 itu saya juga lolos lagi, dapat pendanaan lagi. Lalu gongnya itu di Magelang KMI Expo, tapi bukan usaha Kubik Society. Itu. Waduh. Tadi kan Mas Fauzan udah itu ya udah sempat bilang kalau Oke. banyak awarding gitu ya. Tapi kalau boleh tahu omset sampai setahun ini tuh berapa sih Mas? Setahun ini apa setahun kemarin, Mbak? Tahun kemarin. Setahun kemarin. Ya. Oke. Jadi gini teman-teman, ini Mm-mm. reminder bukan untuk flexing atau Oke. apa. Jadi kita ya cuman pengen motivasi sama mahasiswa juga biar Mm-mm. gak males-malesan lah. Jadi orang tua kalian tuh di sini udah dikuliahin untuk belajar. Jadi kalian tuh kedepannya harus juga mengganti apa yang di hasil kerja keras dari orang tua tadi. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2025 kemarin kisarannya di 3 digitan. 3 digit. Alhamdulillah. Selama Wow. setahun ya teman-teman. Mm-mm.
Kalau selama 1 bulan itu kan namanya fashion naik turun ya Kak, naik turun juga. Paling kisaran di rata-rata itu sekitaran 2 digit rendah lah. 2 digit 2 rendah. digit rendah. Itu Wow. waktu itu kenceng-kencengnya Mm-mm. omset terbesar itu waktu bulan puasa. Wah, jadi bulan puasa malah naik gitu ya Mas ya? Naik, Oh, naik. naik 2 kali Wow. lipat Mm-mm. biasanya di situ. Jadi kayaknya mungkin itu ya buat baju-baju lebaran Iya, itu gimana ya gitu apalagi ya? kan kita Mm-mm. jual kemeja buat Mm-mm. lebaran juga pastinya kayak gitu. Pasti itu Wow, 2 tahun ini itu puasa naik, puasa alhamdulillah naik terus. gitu. Oke Mas, jadi kan Oke, tadi kan awal mulanya Mas Fauzan udah nyeritain kalau terbentuknya Kubik Society karena ada 2 orang gitu ya Mas. benar, Nah sampai benar. sekarang tuh masih atau enggak? Dan nanti saat lulus kuliah gitu ya, Heeh, mau nerusin usahanya itu atau oke, mau kerja lain yang lebih mantep apa gimana oke. Mas? Gitu. Jadi gini ya Kak, Mm-mm. dulu kan emang Kubik Society itu 2 orang dari Mm-mm. teman-teman SMA, iseng-iseng dari teman-teman SMA. Ya. Dari 2 orang itu lanjut ke 5 orang setelah itu. Terus waktu di tengah jalan waktu SMA, istilahnya mau UTBK, ujian itu satu-satu keluar semua. Wah. Nah, karena kenapa? Karena mungkin mereka passionnya nggak di situ, karena mungkin dia mau seneng-seneng dulu tentang usaha dan lain sebagainya. Jadi dari situ, dari 2 orang lanjut ke 5 orang, dan akhirnya sampai sekarang setelah itu saya sendiri. Sampai Hmm. sekarang pun masih sendiri gitu. Jadi semua emang yang terbentuk dari 2 orang itu jadi 5 orang, terus akhirnya sendiri. Jadi yang teman-teman yang lainnya itu di mana? Yang sekarang sudah ada yang keterima di Akmil, Mm-mm. Akademi Militer, terus ada juga yang kuliah-kuliah di negeri semua sih rata-rata kayak gitu. Jadi dari 5 orang itu saya sendiri yang swasta. Oke. Itu. Terus untuk lanjut ke depannya mau lanjut usaha atau kuliah ya, Mm-mm. kuliah, lanjut kerja ya Mm-mm. itu pengenku sih pengen tetap kerja. Jadi kalau saya tuh pengen juga kan pernah magang juga. Jadi magang di salah satu perusahaan BUMN juga dari jam 7 Mm-mm. sampai jam setengah 5 sore di kantor kayak gitu. Sebenarnya pengen kayak gitu, Mm-mm. tapi setelah magang kemarin kok bukan passion saya. Oke. Tapi tetap lulus kuliah itu Mm-mm. pengen nyari kerjaan dulu. Oke, tapi masih mau ngejalanin bisnisnya juga. Masih mau Oke. jalan bisnisnya. Jadi malah pengen ke arah jadi dosen sih saya. Jadi dosen. Jadi Heeh. nanti mau sekolah lagi gitu Lanjut ya. S2. Amin. 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 Tapi mau pengen jadi dosen tuh Mm-mm. bukan dosen yang tetap. Oh, dosen tetap bukan? Bukan. Jadi DTT yang namanya itu Mm-mm. dosen tidak tetap. Jadi kalau ngajar tuh per SKS aja, digajinya itu per SKS Hmm. aja. Jadi kayak lebih ke arah sampingan dosen ya, sampingan usaha iya kayak gitu. Oke, wah. Tapi juga sekarang banyak ya Mas ya yang jadi dosen juga jadi bisnis Bisnis owner ya juga. Iya, juga banyak banyak. banget. Jadi kayak pengen ya nerapin Mm-mm. yang tak bilang tadi antara teori sama praktek itu harus sejalan, Seimbang gitu seimbang ya. kayak Oke. gitu. Oh ya Mas, ngomong-ngomong tadi kan kita udah bincang-bincang ya tentang akademiknya Mas Fauzan dan Oke. juga cita-citanya apa nantinya gitu Oke. ya kan kedepannya gimana dan nanti ya bisnisnya gimana. Oke. Tapi kan biasanya kan Gen Z ini kan Mm-mm. ya soal percintaan ya Mas ya. Gitu kan Iya, ya iya, biasanya. benar-benar. Nah, apakah mengganggu Mas waktu membagi waktunya gitu ya antara percintaan, kuliah sama bisnis? Gimana tuh Mas Fauzan? Sebenarnya itu Mm-mm. tergantung ke Mm-mm. pribadinya masing-masing tentang Oke. ngatur waktunya ya Kak. Itu sebenarnya itu kalau tergantung ceweknya juga kan ngertiin atau enggak. Alhamdulillah Farol sampai saat ini ngertiin banget Mm-mm. lah intinya, ngertiin banget antara bisnis, kuliah dan soal percintaan itu. Jadi kayak lebih sekarang biasanya ada yang ganggu atau apa gitu, udah pusing kuliah, udah Mm-mm. pusing bisnis, tambah pusing percintaan, itu belum. Oh, belum, Belum, belum. maksudnya yang tak hadepin sampai sekarang tuh belum pernah lah, alhamdulillah. Alhamdulillah cewek saya itu Mm-mm. juga ngertiin juga, kan saya kan LDR juga. Oh, waduh. Itu Jadi susah nggak Mas ngubah LDR gitu? sebenarnya Susah? susah nggak susah sih. Oke. Itu kan Mm-mm. apa itu cewek saya kan di UNER sekarang, Mm-mm. dan kebetulan juga FEB juga Oh ekonomi. ya. Nah, dan situ dia juga sibuk juga di dunia perkuliahannya, magang, terus juga bantuin orang tuanya. Mm-mm. Dan di sisi lain di sini juga saya kan apa itu sibuk tentang kuliah, apalagi ada pengabdian masyarakat, belum lagi nanti magang-magang. Saya kan ini mau magang 2 tempat, yang satu di Mm-mm. FEB, yang satu di Solo Teknopark.
juga harus bisa bagi waktu itu. Terus belum bisnis juga, belum kalau kita apa itu pengen nyamperin ke Surabaya kayak gitu. Itu juga Waduh. harus dibagi juga lah, Mhm. istilahnya kita harus tahu lah, kita bilangin, kita harus ngasih pemahaman lebih lah terkait kesibukanku, dan alhamdulillah overall sampai sekarang ngertiin juga Oke, jadi gitu. Masnya tuh sebulan sekali ke Surabaya atau gimana nih? Effort untuk ke sana gitu ya? Jadi kalau waktu kuliah Mhm, itu mungkin sebulan lah, mhm. sebulan ya ketemu lah ke sana. Wah, Terus oke. kebetulan juga sama-sama Madiun juga, Mmm, teman SMA juga. Kalau ini kan masih di Madiun, mungkin lebih dekat aja ke Madiun kayak oh gitu. Tapi wow. sebulan ini belum ketemu karena Waduh, ya emang lagi lagi sibuk-sibuknya juga. sibuk-sibuknya, tapi tetap sama-sama nge-support ya Mas Iya, ya soalnya dua-duanya? emang tak kasih pengertian tentang Mhm, proses ini kan, kita ya kayak yang dibilang kakaknya tadi mhm, tentang kayak seneng-seneng dulu apa mhm. susah-susah Oh iya. dulu lah, tak ngertiin juga, tak kasih Wah. pemahaman juga kayak Ya, gitu. semoga ya enggak ya Mas ya, enggak ada struggle tentang percintaan, tentang Iya, bisnis, dan heeh, tentang kuliah juga. amin. Amin. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang sejarahnya, udah dengan produk-produknya Kubik Oke, Society juga ya. Dan oke, kita ada game seru nih Mas buat Mas oke, Fauzan ya. Ini jadi gamenya itu This or That. Jadi Mas Fauzan nanti aku kasih pertanyaan langsung dijawab cepat gitu oke, ya. siap, siap, Oke, siap. Udah siap ya? ready. Oke. Jadi ini pertanyaan pertama, untung kecil tapi laku atau untung besar tapi kurang laku nih? Satu, dua, tiga. Untung kecil tapi laku, Oke, untung untung kecil kecil tapi tapi laku. laku. Kenapa tuh? Karena kan dari tergantung produknya juga sih Oke, sebenarnya. oke. Kita jual apa Mhm, juga tergantung sih. Kalau untung kecil tapi laku mhm, itu kayak kita jual makanan, kayak mhm, kebutuhan pokok itu kan semua untung kecil. mhm, Tapi orang-orang itu pasarnya itu pada butuh semua, harus beli itu. Kalau untung besar tapi nggak mhm, laku, itu kayak barang yang tak jual sekarang. Kayak barang-barang sekunder lah, mhm, sekunder ke tersier kayak mhm, gitu. Jadi kayak orang-orang itu nggak, kan semua orang tuh kan nggak pasti beli baju atau kaos setiap hari ya kayak mhm, gitu. Maka dari itu ini yang tak jalanin mhm. sekarang itu untung besar tapi laku, tapi saya lebih milih ke untung kecil tapi Untung kecil laku, tapi mungkin laku. buat ekspansi ke depannya buat bisnis baru kayak Oke, gitu. wow, oke. Dan pertanyaan kedua nih ya, Mas, ya. Oke, Kerja keras atau kerja cerdas? kerja Satu, dua, cerdas. oke, kerja cerdas. Oke, oke. Dan Oke, yang ketiga nih ya, oke, kerjain sendiri atau teamwork? teamwork. Oke, karena emang gimana, Mas, alasannya? Kalau teamwork Mhm, tuh kan kita bisa apa itu ada pikiran-pikiran lain lah mhm, dari nggak dari salah satu orang aja. Jadi kayak ada temenku yang tak kasih saran lah mhm. gimana sih mau buat produk kayak apa. Jadi dia nyaranin ini, nyaranin ini. Jadi dari situ semua kita buat apa itu buat kesimpulan sama keputusan bahwa kita bakal ngeluarin produk ini kayak gitu. Oke, wow. Dan oke, Jadi pertanyaan selanjutnya kalau heeh, jadi kalau kita itu tim kerja keras, heeh. bukan teamwork tadi apa satunya teamwork? Kerja Kerja keras sendiri, kerja sendiri. kerja sendiri, Ya, oke, kerja sendiri sendiri. itu lebih ke arah egois. Oke. Egois, kayak Oke, gitu sama kurang. susah juga Susah ya Mas ya juga, buat itunya kayak ya, buat gitu. pasarnya. Dan pertanyaan selanjutnya ya, Oke. senang-senang dulu baru serius atau serius dulu baru senang-senang? Satu, Serius dua, dulu baru senang-senang. oke. Serius dulu baru Oke. senang-senang. Kenapa tuh? Karena kita kan masih muda. Mhm, Emang kalau masih muda itu kan harus kita seriusin apa-apa dulu, harus kita mhm. kerja keras apa dulu, baru di masa tua kita baru menikmatin hasil yang dari masa muda. Mmm, Kalau kita senang-senang dulu di masa muda, pasti kedepannya kan nggak ada yang tahu. Mungkin kalau senang-senang dulu kedepannya bakal sesara atau apa kan kita nggak tahu juga. oke, Gitu. wow. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir ya Mas ya, Oke, maju terus pantang mundur atau nyerah? Satu, maju dua. terus pantang mundur. Pastinya ya, pastinya. Kenapa tuh soalnya udah apa ya, udah terimplementasi dengan Kubik Society nggak Iya, ini? soalnya kan kunci buat brand itu kan konsisten ya, Mbak. Mhm, Jadi kalau konsisten itu kan sama aja sama maju terus. mmm, Kan mhm. udah 5 tahun nih, kalau aku milih nyerah, di tahun pertama buat kubik aku udah nyerah, nggak ada Mmm, kubik itu. oke, oke. Oke, Wah, luar biasa banget ya obrolan kita sore hari ini ya, gitu ya. oke. Dan sebelum itu, aku juga mau tanya nih Mas, hal terpenting apa yang Mas Fauzan pelajari dari dunia bisnis yang nggak bisa didapatkan dari kuliah aja? Banyak. Banyak, apa tuh? Ini cerita, sedikit cerita nggak Mhm, apa-apa? nggak apa-apa? Oke, ini sedikit cerita ya. Jadi ada salah satu dosenku itu yang ngajar di mata kuliah manajemen Mhm. pemasaran. Oh Jadi ya. di situ saya tuh bingung tentang terkait
di e-commerce khususnya di iklan itu ada yang namanya ROAS, rate of ad spend. Jadi di situ saya tanyain tuh ke semua dosen. Bapak tahu ROAS nggak? Ibu tahu ROAS tak? Nggak, itu nggak ada yang tahu. Soalnya kenapa? Mereka itu bukan praktisi, tapi teoritis. Lebih ke arah dosen yang ke arah mahasiswa yang lulus, mahasiswa cerdas yang lulus habis itu pengen jadi dosen kayak gitu. Jadi beliau mereka itu nggak pernah ngalamin yang ada prakteknya secara langsung. Jadi kayak dari di lapangan situ gitu ya di Mas ya. lapangannya kurang. Jadi saya tuh malah pengen jadi dosen ke depannya yang lebih ke arah praktisi iya. Jadi saya tuh praktek iya, teori iya. Jadi saya tak implementasikan semua, tak sampein ke mahasiswa-mahasiswa semua. Waduh. Kebetulan juga waktu semester 3 itu disuruh mengisi mata kuliah bisnis rintisan di semester 7 sama dosen saya itu pernah juga. Waduh, keren banget sih Jadi ini sih. di situ kayak lebih ke arah mematahkan kurikulum di sekarang yang isinya itu hanya teori aja. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu terlalu teoritis kan nggak baik juga kalau nggak ada prakteknya, dan praktek juga tanpa diimbangi teori kan juga susah juga. Betul. Maka dari itu keduanya itu harus imbang. Wah, oke. Kayak gitu. Itu ya kampus Brainers catat gitu ya. Dan pastinya kan buat kampus Brainers yang nonton kan kayak pasti banyak juga ya Mas ya mahasiswa-mahasiswa atau anak muda yang pengen juga bikin bangun bisnisnya tapi tuh masih ragu nih Mas. Nah, apa ya pesan buat kampus Brainers yang pengen nyoba bisnis tapi masih takut ragu atau masih takut gagal itu apa nih Mas, coba? Ya jadi kampus Brainers ya. Kampus Kampus Brainers Brainers itu ada dua, bisnis ribet atau bisnis mudah. Kalau bisnis mudah itu kalian ngumpulin modal yang banyak dulu buat perusahaan, habis itu buat SOP tentang karyawan dan lain sebagainya. Itu semua mudah. Kalau bisnis mudah. Kalau bisnis yang susah itu bisnis yang ribet. Jadi kalau kita belum punya modal, jadi kita harus tahu dulu supplier A itu siapa, supplier B itu siapa. Jadi kita harus terjun dulu dari situ. Jadi kita harus kita harus tahu dulu. Habis itu istilahnya itu naiknya itu pelan-pelan. Kalau kita bisnis mudah itu tadi kita punya modal langsung buat yang besar kan langsung lewatin semua fase itu ya Kak. Dari situ. Jadi istilahnya yang pertama itu kalian mau pilih bisnis yang mudah atau yang susah. Yang pertama itu tergantung latar belakang masing-masing ya. Yang kedua itu tentang konsistensi. Konsistensi itu sangat penting juga karena kenapa? Kalau kalian nggak konsisten susah bakalan bangun bisnis. Kalau kalian gampang menyerah kayak gitu susah juga. Karena kenapa? Karena pelajaran yang berharga itu dari pengalaman. Dari situ, bukan dari kuliah ya, dari pengalaman itu paling berharga itu. Terus yang ketiga itu kalian harus bentuk yang namanya teamwork. Dari situ harus bentuk, karena kenapa? Bisnis yang sukses itu nggak bakal bisa kalau dikerjain semuanya secara sendiri. Betul. Harus mempunyai tim dari situ. Udah 3 itu aja Kak. Jadi kesimpulannya harus punya pengalaman yang lebih ya, networking juga. Dan juga konsisten juga, jangan lupa. Jangan tiba-tiba aduh nggak mood gitu ya. Tiba-tiba kan biasanya Gen Z kan ya. coming soon udah habis. Udah nggak tahu coming-nya kapan gitu ya. Bener. Nah, buat kampus Brainers ya yang biasanya kan pengen gitu ya Mas ya, beli bajunya atau beli t-shirtnya, ya betul, baju flanelnya bisa dong Mas cantumin sosmednya gitu, atau misal boleh mau beli di mana itu di mana Mas, di sosmed atau ada offline store-nya nggak Mas? Belum sih, tapi kalau sebenarnya kan itu masih di kos, jadi yang harus kesana itu harus cowok, karena pas cowok. Di situ kita jualannya ada di e-commerce ya teman-teman, kita ada di Shopee itu sama di TikTok Shop. Terus kalian kalau mau tanya-tanya atau mau COD di daerah Surakarta juga bisa follow Instagramnya kubiksociety.official. E-commerce-nya juga itu namanya Kubik Society. Jadi Instagramnya tuh kubiksociety.official gitu ya. Tadi Shopee dan juga TikTok Shop. Tokopedia sama aja namanya. Sama aja. Wah, itu dia ya kampus Brainers obrolan kita bersama Kak Fauzan ya, Mas Fauzan ini, dan semoga cerita ini tuh bisa menjadi motivasi buat mahasiswa UMS, terutama juga anak-anak muda buat bangun bisnis ya. Jangan pokoknya jangan nyerah lah ya, tetap semangat juga, dan tadi kesimpulannya kan juga konsisten dan juga teamwork.
Betul, dan juga memperluas pengalaman gitu ya Mas. Nah itu saja ya kamu Kamus. Hormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Aku Jihan sebagai host pamit, sampai jumpa.